Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dalam perwujudannya sangat dinamis. Berbagai pemberontakan dan upaya memisahkan diri dari NKRI pernah terjadi. Dinamika bangsa Indonesia telah dimulai sehari setelah proklamasi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Tak bisa lepas dari sejarah Indonesia sehari setelah proklamasi kemerdekaan, yakni tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI bersidang untuk menetapkan 3 keputusan penting, yaitu menetapkan UUD 1945, memilih presiden dan wakil presiden, dan membentuk KNIP untuk membantu presiden. Secara singkat, dapat disimpulkan bahwa hukum dasar hasil karya BPUPKI itu oleh Sidang PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945 dijadikan sebagai naskah rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan akhirnya disahkan oleh PPKI dan Undang-Undang Dasar 1945. Itulah yang akhirnya menjadi konstitusi di negara kita. Berikut lini masa dinamika persatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa, yaitu yang pertama, masa revolusi kemerdekaan. Masa revolusi kemerdekaan dimulai sejak tanggal 17 Agustus 1945 sampai 22 Agustus 1945. Pada masa ini, bangsa Indonesia menghadapi Belanda yang ingin kembali menguasai, pengulangan tawanan Jepang yang kalah perang, sekaligus memadamkan berbagai pemberontakan. Dilihat dari sudut sejarah kenegaraan, selama revolusi tersebut terjadi peperangan antara negara Indonesia yang merdeka yaitu Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda sebagai lawan. Belanda yang mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah tidak sah. Kenyataan ialah bahwa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya kepada seluruh dunia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan itu, maka Belanda datang untuk mencoba membasmi kemerdekaan, atau dengan kata lain datang serbuan dari luar negeri melalui agresi militer. Akibatnya terjadilah peperangan di kedua negara itu. Karena peperangan itu dilihat dari sudut Indonesia adalah peperangan yang bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaannya, maka ia disebut perang kemerdekaan. Masa perang kemerdekaan itu berlangsung dari tahun 1945 sampai 1949. Pada akhir 1949, Belanda dengan resmi mengakui kedaulatan Republik Indonesia dan sesuai dengan istilah konvensi meja bundar disebut penyerahan kedaulatan. Dalam perang kemerdekaan itu, akhirnya Belanda lah yang kalah dengan konsekuensi diadakannya KMB tersebut. Atas dasar pandangan ini, maka periode tahun 1945-1949 dinamakan periode perang kemerdekaan. Pada periode ini terjadi pemberontakan untuk memisahkan diri dari Indonesia, yaitu pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) medium tahun 1948 dan Darussalam Tentara Islam Indonesia di TTL. yang kedua adalah masa Republik Indonesia Serikat. Indonesia pernah menjadi negara federal. Masa tersebut berlangsung pada 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 menjadi dasar terbentuknya federasi dengan 15 negara bagian. Pada masa ini, Presiden Republik Indonesia Serikat adalah Soekarno-Hatta dan D.R.S. Mohatta. Sebagai Perdana Menteri, pada masa ini, Menteri-Menteri bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Hasil perundingan pada konferensi meja bundar dengan Belanda yang mengharuskan Indonesia berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Pada masa Republik Indonesia Serikat dinamakan Persatuan dan Kesatuan diwarnai dengan pemberontakan, di antaranya Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil di Bandung, di pemberontakan Andi Aziz di Makassar, dan pemberontakan Gerakan Republik Indonesia di Maluku Selatan. Yang ketiga, masa demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal dimulai 17 Agustus 1950 sampai dengan 15
yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. Undang-undang ini merupakan perubahan dari konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan pinjaman persetujuan antara pemerintah RIS dan pemerintah RI. Pada tanggal 19 Mei 1950, bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan. Karena menggunakan Undang-Undang Dasar sementara, maka dibentuk sebuah badan yang bertugas merumuskan Undang-Undang Dasar. Namun, karena dinamika politik yang tinggi dan saling memaksakan kepentingan kelompok dan golongan, maka pembahasan Undang-Undang Dasar menjadi berbelit-belit dan lama. Maka Presiden Soekarno memutuskan mengeluarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 yang berisi diantaranya sebagai berikut. A. Pembubaran Konstituante. B. Memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDE 1950. C. Pembentukan MPR dan DPA sementara. Pada masa ini juga terjadi pemberontakan, diantaranya Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DI atau TII di Sulawesi, Aceh, Kalimantan Selatan, kemudian pemberontakan PRRI atau Permesta. Yang keempat, masa Orde Lama. Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 memulai masa ini pada 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Sejak berlakunya kembali UUD 1945, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Jabatan Perdana Menteri tidak lagi ada. Pada masa ini berlaku demokrasi terpimpin yang mulanya adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Namun kelamaan bergeser menjadi dipimpin oleh presiden atau pemimpin besar revolusi, maka akhirnya segala sesuatu didasarkan kepada kepemimpinan penguasa, dalam hal ini pemerintah. Pada masa Orde Lama ini, Irian Barat bersatu dalam Indonesia melalui Trikora sebelumnya. Dalam KMB, Belanda tidak mau menyerah wilayah Irian kepada Indonesia. Yang kelima, masa Orde Baru. Masa Orde Baru dimulai pada 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Maret 1998. Orde Baru merupakan sebutan untuk pemerintah presidensial dengan Soeharto sebagai presidennya. Presiden Soeharto jatuh pada tahun 1966. Jatuhnya berakhir masa Orde Lama dan diganti oleh kekuatan baru yang dikenal dengan sebutan Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan pengunduran diri sebagai gantinya B.J. Habibie yang ketika itu menjabat sebagai wakil presiden, dilantik sebagai Presiden RI yang ketiga. Masa jabatan Presiden B.J. Habibie berakhir setelah tanggung jawabnya ditolak oleh sidang umum MPR pada tanggal 20 Oktober 1999. Pada masa ini terjadi integrasi bekas jajahan Portugis di Pulau Timur menjadi provinsi ke-27 Indonesia bernama. Yang terakhir, keenam adalah masa reformasi. Pada masa reformasi terjadi perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945. Dengan mengamandemen Undang-Undang 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional. Diharapkan dapat membentuk sistem pemerintah yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Pemerintah konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi
A. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintah atau eksekutif. B. Jaminan atas hak asasi manusia dan hak warga negara. Ada kalanya persatuan dan kesatuan bangsa itu begitu kukuh. Tetapi ada juga masa seperti dinamika persatuan dan kesatuan bangsa mendapat ujian ketika dirongrong oleh gerak-gerakan pemberontakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI, serta segala bentuk teror yang bisa berdampak munculnya perpecahan di kalangan masyarakat Indonesia. Akan tetapi, kita patut bersyukur ancaman atau gangguan tersebut tidak membuat NKRI menjadi lemah, tetapi semakin